Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku akan ngerekap alur cerita dari film Homunculus. Film ini berasal dari Jepang yang baru dirilis tahun 2021. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke alur ceritanya. Ada seorang pria yang bernama Nakoshi. Nakoshi akan menjadi pemeran utama dari film ini ya. Nakoshi adalah seorang tunawisma karena dia tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. Walaupun dia seorang tunawisma, dia memiliki banyak uang. Buktinya, dia bisa makan di tempat mewah dan membayarnya dengan black card. Suatu hari, Nakoshi didatangi seorang pria. Pria itu bernama Ito dan dia seorang dokter. Ito meminta bantuan Nakoshi untuk eksperimennya yang disebut trepanasi. Ito menjelaskan, trepanasi adalah pengeboran tengkorak untuk mengaktifkan 90% kemampuan otak. Karena manusia hanya bisa menggunakan 10% kemampuan otak. Itu akan membayarnya 700.000 yen jika ia mau. Namun, Nakoshi menolaknya dan langsung pergi dari sana. Keesokan harinya, mobil Nakoshi diangkut truk derek. Ternyata yang melakukannya adalah Ito, orang yang baru ia jumpai semalam. Akhirnya Nakoshi pergi bersamanya, dan setelah berbincang-bincang, akhirnya Nakoshi mau melakukan trepanasi setelah mengetahui bahwa Ito seorang dokter. Nakoshi mau melakukan hal itu karena ia ingin ingatannya kembali. Setelahnya, Nakoshi terbangun di dalam mobil dan sudah ada perban di kepalanya. Di kaca terdapat uang dan pesan dari Ito. Mereka pun bertemu di tempat makan. Nakoshi mengembalikan uang dari Ito. Ia bertanya, apa tujuan eksperimen ini? Ito menjelaskan ia tidak percaya terhadap hal gaib dan ruh. Segalanya bisa dijelaskan dengan otak. Ia ingin mematahkan argumen-argumen tentang hal itu. Karena setelah trepanasi, kemampuan otak akan berfungsi 100%. Ito mengetes hasil trepanasi dengan permainan kartu sederhana, dan tentu saja Nakoshi mampu menjawabnya dengan benar. Selesai makan, Nakoshi pulang. Di perjalanan, ia melihat manusia dengan berbagai bentuk yang aneh ketika ia menutup sebelah matanya. Nakoshi pun ketakutan akan hal itu, dan tanpa sengaja, ia menabrak seorang bos Yakuza. Bos Yakuza pun marah dan ingin memotong jarinya. Akan tetapi, hal itu gagal, dan bos Yakuza pun pergi bersama anak buahnya. Nakoshi menjelaskan kejadian itu kepada Ito, dan Ito pun tidak percaya akan hal itu, karena hanya 36% orang bisa mengaktifkan indera keenam dari trepanasi. Ito menjelaskan yang dilihatnya barusan dinamakan homunculus. Homunculus merupakan bentuk dari manusia yang tercipta akibat stres atau trauma setiap orang, dan hanya Nakoshi yang mampu melihat itu. Setelah mereka pergi ke sebuah tempat di mana itu adalah tempat nongkrong siswi SMA, Ito ingin mengetahui apakah salah satu dari mereka adalah homunculus, dan Nakoshi pun menemukan salah satu dari mereka. Mereka memperhatikan gadis itu di sebuah kafe. Ito ingin menggauli gadis itu. Nakoshi melihat mereka berbincang dan melihat bentuk homunculus dari gadis itu. Dan selang beberapa lama, gadis itu pergi. Ito mencuri ponselnya dan memberikannya kepada Nakoshi. Nakoshi melihat isi ponsel dari gadis itu. Anggota Yakuza menemuinya dan membawanya kepada bos Yakuza. Bos Yakuza bertanya, apa yang Nakoshi lakukan semalam padanya? Ia pun melakukan keahliannya. Seketika, Nakoshi pun mengetahui trauma terberat dari bos Yakuza, yaitu saat dia masih kecil, tidak sengaja ia memotong jari kelingking temannya dengan sabit. Bos Yakuza pun sangat menyesalinya. Untuk menghilangkan traumanya, ia pun memotong jarinya sendiri. Nakoshi makan bersama tunawisma lainnya. Mereka berbincang santai. Nakoshi mengetahui harga nyawa setiap orang. Ia pun mencoba mengkalkulasikan harga nyawa seorang teman satu tunawismanya. Akan tetapi, temannya yang lain marah akan hal itu karena mereka menganggapnya konyol. Seketika terdengar nada dering ponsel. Ternyata itu ponsel gadis kafe yang diberikan Ito. Di telepon, gadis itu meminta Nakoshi untuk mengembalikan ponselnya dan mengajaknya ketemuan. Dan mereka pun bertemu di mobil Nakoshi.
Perempuan itu meminta segera HP-nya dan mengejek Nakoshi karena dia seorang tunawisma. Gadis itu tahu bahwa Nakoshi bekerja sama dengan itu. Nakoshi menggunakan keahliannya untuk melihat homunculus dari gadis itu, dan ternyata gadis itu memiliki stres atau trauma karena ia masih perawan. Ya, bisa dikatakan ia malu karena masih perawan. Untuk menghilangkan trauma tersebut, akhirnya mereka melakukan hubungan intim. Nakoshi menyadari homunculus itu berpindah ke tubuhnya. Nakoshi panik dan segera menemui Ito di rumah sakit. Saat menunggu antrian, ia melihat homunculus dengan wajah datar dan terkejut akan hal itu. Nakoshi bertemu dengan Ito dan menceritakan hal yang dialaminya. Ito mengira homunculus itu pindah ke Nakoshi. Akibatnya, orang yang awalnya mempunyai homunculus akan hilang karena telah berpindah ke manusia lain. Jadi, di sini ada dua homunculus yang melekat di tubuh Nakoshi, yaitu homunculus bos Yakuza dan gadis kafe. Ito juga menceritakan ada seorang pasien yang mengalami hal serupa seperti yang dialaminya dan dia bunuh diri. Nakoshi emosi setelah mendengarnya dan meminta Ito untuk segera menutup lubang di kepalanya. Tetapi sebelum menutup lubang di kepalanya, Ito meminta untuk melihat homunculus yang ada di dalam dirinya. Sebenarnya, Nakoshi melihat bentuk homunculus dari Ito, tapi dia memilih untuk tidak memberitahukannya. Saat berada di dalam mobil, perlahan-lahan ingatan Nakoshi kembali setelah menemukan kartu namanya. Di situ ada nama Nanako. Seketika, Nakoshi langsung kepikiran wanita yang memiliki homunculus wajah datar. Perlahan-lahan, ia mencoba mengingatnya kembali. Ternyata wanita itu adalah kekasih Nakoshi dulu. Flashback beberapa waktu lalu, Nakoshi dan wanita itu bertemu di bar. Nakoshi mengajaknya berkenalan dan hal yang pertama dikatakan wanita itu adalah kosong. Ya, setelahnya mereka menjalin hubungan bak sepasang kekasih. Nakoshi langsung menemui wanita itu dan mengajak ke rumahnya. Di sini kita tahu bahwa Nakoshi adalah pria kaya. Dia sengaja menjadi gelandangan karena ingin mencari jati diri. Oke, kembali ke Nakoshi. Ia menceritakan hubungannya dengan Nanako dulu. Nanako terlihat lupa kejadian itu. Ia mengingat wajah Nakoshi saat kecelakaan. Nanako panik ketakutan dan Nakoshi mencoba untuk menenangkannya. Di sisi lain, Ito mencoba menghubungi Nakoshi, tapi panggilannya tak pernah dijawab. Keesokan harinya, Nakoshi terbangun sambil memeluk Nanako. Ia terkejut saat melihat dahi Nanako ada perban seperti dirinya. Ternyata, Nanako juga pernah melakukan trepanasi. Nakoshi langsung menemui Ito karena ia tahu itu perbuatannya. Saat sampai di rumah Ito, Nakoshi tak menemukannya di sana. Seketika, terdengar suara dering ponsel. Ternyata, itu telepon dari Ito. Ito kesal pada Nakoshi karena tak menjawab telepon darinya. Karena Nakoshi tak mau diperbudak terus oleh eksperimennya, Nakoshi mengatakan ingatannya telah kembali dan dia tak bisa melihat homunculus lagi. Tapi Ito malah senang mendengarnya. Hal itu membuktikan hipotesis Ito. Jadi, bisa dikatakan homunculus yang dilihat Nakoshi adalah halusinasi. Tapi Nakoshi bersikeras bahwa yang ia lihat itu nyata. Ito pun menyangkalnya. Saat Nanako melakukan trepanasi, ia tak merasakan apapun. Lain halnya dengan Nakoshi. Tetap saja, Ito tak mempercayainya dan percakapan pun berakhir. Ito sampai di rumah Nakoshi. Kebetulan Nanako sedang berada di rumah. Saat terdengar bel pintu masuk, Nanako segera membukanya. Saat pintu dibuka, Nanako terkejut melihat Ito dan Ito memanggil Nanako dengan nama Chihiro. Mengapa Ito memanggilnya Chihiro? Bukankah namanya Nanako? Nanti akan terungkap semuanya. Karena Nakoshi tidak bisa melihat homunculus lagi, ia melakukan trepanasi sendiri. Saat melubangi tengkoraknya, benar saja ia bisa melihat homunculus lagi.
Nakoshi kembali ke rumah, akan tetapi ia tidak bisa melihat wajah datar dari Nanako. Nakoshi heran dan menanyakan siapa Nanako sebenarnya, dan di sini terungkaplah semuanya. Nanako yang sebenarnya sudah mati akibat tertabrak mobil, dan wanita yang bersama Nakoshi adalah Chihiro. Saat itu, Chihiro dan seorang pria sedang bertengkar di mobil. Karena kesal, Chihiro nekat keluar saat mobil berjalan, dan saat itu pula mobil tak sengaja menabrak Nakoshi dan Nanako. Naas, Nanako meninggal sedangkan Nakoshi masih hidup tapi hilang ingatan. Dan di sini terungkap juga sebelum terjadi kecelakaan, Nakoshi dan Nanako bertengkar. Nanako kesal terhadap Nakoshi karena ia tidak pernah merasakan apapun di hatinya. Maksudnya, Nakoshi tak pernah merasakan sedih, senang, bahkan tak pernah menangis. Nakoshi baru tahu bahwa kekasihnya itu keguguran. Ia pun mengejarnya untuk memberikan penjelasan, akan tetapi hal buruk terjadi. Ito dan Nakoshi pun bertemu. Akhirnya, Nakoshi mau mengungkap homunculus milik Ito, yaitu air dan ada ikan mas di dalamnya. Ito memiliki trauma terberat saat kecil. Ayahnya lebih menyayangi ikan mas ketimbang dirinya. Bahkan, di saat ia mendapat nilai terbaik pun, ayahnya lebih peduli ikan mas. Ito kesal dan memecahkan akuarium ikan mas itu. Tentu saja, ayahnya marah kepadanya, dan itu masih membekas di hatinya. Setelah kejadian itu, Ito percaya kepada Nakoshi dan dia melakukan trepanasi sendiri. Sedangkan Nakoshi dan Chihiro